Kesampingkan dulu rasa benci saudara kepada hari Sabat. Kesampingkanlah dulu rasa negatif saudara tentang pekabaran hari Sabat. Kesampingkanlah dulu perkataan para pendeta-pendeta tentang hari Sabat. Saudara berdoa sendiri, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, kalau memang hari Sabat adalah hari yang engkau ingin saya pelihara sebagai umatmu, tolong Tuhan nyatakan kepada saya. Dan video ini, dan ada banyak video-video yang lain di channel ini, saudara bisa lihat bahwa hari Sabat itu adalah hari yang Allah sendiri sendirikan untuk saudara dan saya. Shalom saudara yang kekasih, bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Saya akan menerangkan kepada saudara hari Sabat di kitab Wahyu. Ada banyak orang berpikir hari Sabat itu setelah Yesus mati, hari Sabat sudah tidak berlaku lagi atau telah berpindah ke hari yang lain. Nah, mari kita lihat apa bukti Alkitab yang menyatakan tentang hari Sabat yang masih tetap dipelihara oleh umat-umat Tuhan sesudah Yesus naik ke surga. Nah, dalam video ini saya hanya mengajak saudara melihat beberapa ayat atau ada 4 pasal di dalam kitab Wahyu yang memberikan kita informasi tentang hari Sabat. Saya ajak kepada saudara untuk membuka kitab Wahyu. Yang pertama kita akan pergi ke Wahyu pasal 1. Di Wahyu pasal 1 kita akan baca ayatnya yang ke-10. Ayat itu berbunyi begini. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, sebelum saya terangkan, mungkin perlu saya informasikan kepada saudara, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, Yohanes yang kekasih. Ia adalah salah satu murid yang terdekat dengan Yesus. Nah, dan Yohanes menulis kitab Wahyu pada tahun 95 AD. Ini jadi kurang lebih 25 tahun sesudah Yerusalem itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, saya mau mundur sedikit saja. Di Matius pasal 24 ayat 20, Yesus berkata kepada murid-murid, berdoalah supaya masa pelarianmu tidak jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Ini adalah nubuatan Yesus tentang hancurnya Yerusalem pada tahun 70. Nah, Yesus tidak akan berkata kepada murid-murid untuk berdoa agar masa pelarian mereka tidak jatuh pada hari Sabat, kalau hari Sabat sudah berhenti dikuduskan ketika Yesus meninggalkan dunia ini. Jadi Matius 24 ayat 10 adalah bukti bahwa sepeninggal Yesus atau ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus masih meminta murid-murid Tuhan untuk terus memelihara kekudusan hari Sabat. Nah, kembali ke buku Wahyu, ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah saksi mata Yesus Kristus. Jadi kemana Yesus pergi selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, Yohanes ada di sana. Jadi Yohanes melihat Yesus pergi ke sinagog setiap hari Sabat dan melayani umat-umat Tuhan. Nah, sekarang saudara, di Wahyu pasal 1 ayat 10 disebutkan di sana oleh Yohanes, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh.
Jadi di hari Tuhan inilah disebutkan oleh Yohanes bahwa ia mendapatkan penglihatan dari Allah. Pertanyaan sekarang, hari Tuhan ini hari apa? Hari yang mana yang dimaksud oleh Yohanes? Ada banyak orang yang lain yang mengatakan, oh ini adalah hari Minggu. Ini adalah hari yang telah dirayakan oleh gereja-gereja mula-mula, dan ini adalah hari Minggu. Nah, saudara yang kekasih, biarlah Alkitab itu sendiri yang menerjemahkan apa itu hari Tuhan. Saya akan mengutip, ada banyak ayat sebenarnya saudara, tapi supaya tidak terlalu panjang, saya hanya mengutip satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Supaya adil, karena jangan sampai ada orang bilang, itu Perjanjian Lama. Jadi saya akan kutip Perjanjian Lama dan satu Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, tentu kita pergi ke hukum Sabat yang dicatat oleh Musa di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita pergi ke sana saja sejenak. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu ini ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi Alkitab di sini menjelaskan hari Sabat itu adalah kepunyaan Allah. Allah lah yang telah menciptakan hari ini. Lebih ke belakang lagi kita kembali ke Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, kita dapatkan informasi yang lebih jelas di sana bahwa hari Sabat itu memang adalah milik Tuhan, diberikan kepada manusia supaya manusia ini menikmati persekutuan dengan Allah. Jadi di Perjanjian Lama ada banyak ayat yang lain, saudara bisa search, buat penelitian atau penyelidikan pribadi, gunakan concordance, gunakan Alkitab, atau ada Bible software ataupun tools yang saudara bisa gunakan. Selidiki apa definisi hari Tuhan itu dalam Perjanjian Lama, dan saudara akan dapatkan hari Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah hari Sabat, hari yang ke-7. Mari kita pindah ke Perjanjian Baru dengan cepat. Kita pergi ke buku Markus. Ini ayat yang sudah dikenal oleh banyak orang. Markus pasal 2, kita akan baca ayat 27 dan 28, berbunyi begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat tiadakan untuk manusia, dan manusia bukan untuk hari Sabat. Jadi anak manusia, Yesus, Allah kita, adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Tuhan adalah hari Sabat. Kalau begitu Wahyu pasal 1 ayat 10, janganlah kita pelintir. Jangan kita sebutkan ini adalah hari Minggu, karena hari Minggu itu bukanlah hari Sabat. Jadi kalau begitu sudah kesimpulan dari Wahyu 1 ayat 10, hari Tuhan yang dicatat oleh Yohanes yang kekasih adalah hari Sabat dan bukan hari yang lain. Itu ayat yang pertama di kitab Wahyu. Ayat yang kedua, mari kita pergi ke Wahyu pasal 12. Di Wahyu pasal 12, kita akan lihat ayatnya yang ke-17. Kita baca ayat 17. Umat-umat Tuhan mengerti ayat ini dengan sangat baik. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, ini yang tulis sekali lagi Yohanes yang kekasih. Kalau Yohanes yang kekasih ini saksi hidup Yesus yang melihat setiap hari Sabat Yesus ke gereja atau ke sinagog, sudah pasti Yohanes mengikuti jejak-jejak Yesus. Tidaklah heran Yohanes memberikan kita informasi karakteristik siapa sebenarnya umat Tuhan, atau bagaimana kita mengenal jati diri umat Tuhan yang ada di kitab Wahyu. Yohanes mencatat di Wahyu pasal 12 ayat 17, naga, ini kita tahu naga di pasal yang sama ayatnya yang ke-9, saudara, saya bisa baca. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi naga di sini adalah setan.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan, saya sudah bahas waktu lalu, adalah lambang umat Tuhan, lambang gereja, jemaat Allah. Apa karakteristik mereka? Menuruti hukum-hukum Allah. Hukum Allah yang mana yang dimaksudkan di sini? 10 hukum Allah. Dan Yakobus 2 ayat 10 berkata kalau kita menurut satu harus menurut semuanya. Dan memang demikian. Kalau begitu, apakah hukum Sabat termasuk di sini? Sudah pasti, saudara. Sudah pasti. Nah, itu ayatnya yang kedua. Ayat yang ketiga kita temukan di 2 pasal selanjutnya, yaitu pasal 14. Di pasal 14, mari kita baca ayatnya yang ke-6. Berbunyi begini, ayat 6 dan 7. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mungkin saudara bilang, pendeta, di 3 ayat ini yang pendeta baca tidak ada kata hari Sabat di sana. Memang benar, saudara. Tapi kita harus lihat prinsipnya. Nah, mari saya terangkan kepada saudara prinsip di ayat ini. Ada di ayat 7 Wahyu 14 ada 3 imperatif atau kata perintah. Di sana disebutkan yang pertama, kita takut akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Kenapa Allah? Apa alasan kita menyembah Dia di sini, yaitu Allah? Diterangkan oleh Alkitab, yaitu Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pertanyaan kepada kita adalah, di mana di Alkitab, di bagian lain Alkitab yang mencatat tentang Allah mencipta langit dan bumi dan semua mata air? Jawabannya sederhana. Kita pergi ke Kejadian pasal 1. Kisah penciptaan ketika Allah mencipta semua yang ada hari ini. Jadi kisah penciptaan kita kembali ke Kejadian pasal 1. Nah, penciptaan itu selesai dalam 6 hari. Lalu di Kejadian pasal 2, hari ke-7, karena siklus mingguan itu ada 7 hari, di hari ke-7, Allah berhenti, Allah berkati, Allah kuduskan. Nah, mari kita cocokkan Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 ini dengan Keluaran 20 ayat 10 lagi yang kita sudah baca tadi. Mari kita pergi kembali ke Keluaran pasal 20, kita baca lagi ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, atau saya loncat ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Apa ini cocok dengan apa yang kita dengar di Wahyu pasal 14 ayat 7? Yes, saudara. Karena itulah Allah yang mencipta. Itulah alasan mengapa kita harus menyembah Dia, karena Dialah yang mencipta. Lalu kapan kita menyembah Allah? Pada hari Tuhan. Hari apa itu hari Tuhan? Hari Sabat. Hari ke-7, hari Sabtu. Oh, saudara yang kekasih, setan tidak suka pekabaran ini. Setan membenci hari Sabat. Dan dia tidak mau saudara menerimanya. Dia tidak mau saudara mempercayainya. Lalu dia akan memutarbalikan semua kebenaran ini. Jadi sejauh ini kita sudah tiba 3 ayat di kitab Wahyu yang secara tidak langsung berbicara tentang 10 hukum Allah. Ayat yang terakhir kita pergi ke pasal paling terakhir di Alkitab, yaitu Wahyu pasal 22. Kita akan baca ayatnya yang ke-14. Wahyu 22 ayat 14 berbunyi begini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya,
Mereka akan beroleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Siapa yang bisa masuk atau hanya siapa yang mendapatkan akses masuk ke dalam pintu-pintu kota Yerusalem baru? Ayat ini berkata, mereka yang membasuh jubahnya. Kalau saudara memiliki kesempatan untuk membandingkan ini dengan terjemahan bahasa Inggris, di sana lebih jelas disebutkan di sana, blessed are those who do the commandments of God. Jadi the commandments of God dan membasuh jubah atau menuruti hukum Allah dan membasuh jubah sebenarnya adalah dua hal yang sama saja. Tetapi maksud saya adalah buku Wahyu memberikan kita informasi yang jelas, mereka yang hanya mendapatkan akses masuk kota Allah adalah mereka yang menuruti, mari saya tutup Alkitab saya dulu, yang menuruti 10 hukum Allah. Saudara yang kekasih, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan turuti hukum-hukumnya. Bagaimana saudara katakan, saya cinta Tuhan, saya ingin ada di sorga, tapi di bumi ini saudara menolak hukum Tuhan. Itu tidak akan mungkin, saudara. Bagi mereka yang mencintai Tuhan, tidak hanya mencintai Tuhan dengan bibir mulut saja, tapi kita mencintai Tuhan dengan perbuatan kita. Tidak heran Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita katakan kita mencintai Yesus, tunjukkanlah itu dalam perbuatan kita. Perbuatan yang mana? Menuruti hukum-hukum Allah. Cocok dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15 yang berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, semoga pelajaran ini akan memberkati hidup saudara. Kalau saudara masih ragu dengan kebenaran hari Sabat, saya menantang saudara, saya mengencourage saudara, saya meminta saudara, berdoalah dan buatlah penelitian saudara pribadi. Kesampingkan dulu rasa benci saudara kepada hari Sabat. Kesampingkanlah dulu rasa negatif saudara tentang pekabaran hari Sabat. Kesampingkanlah dulu perkataan para pendeta-pendeta tentang hari Sabat. Saudara berdoa sendiri, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, kalau memang hari Sabat adalah hari yang engkau ingin saya pelihara sebagai umatmu, tolong Tuhan nyatakan kepada saya. Dan video ini, dan ada banyak video-video yang lain di channel ini, saudara bisa lihat bahwa hari Sabat itu adalah hari yang Allah sendiri-sendirikan untuk saudara dan saya. Hari Sabat bukan hari beban, tapi hari yang penuh sukacita. Saudara yang kekasih, hari ini hari Sabat. Jadi saya membuat recording ini hari Sabat. Saya ada keluarga, sekarang ini ada di mobil keluarga saya, ada istri, anak-anak. Kami menikmati Sabat dengan penuh sukacita. Setelah pagi hari kami berbakti, ada kesempatan siang sesudah makan kami pergi ke alam. Ini lihat alam yang cukup indah di sini. Dan nanti sebentar ketika kami pulang, kami akan mengadakan ibadah tutup Sabat, sundown worship. Karena memang hari Sabat itu diperuntukkan bagi kita untuk beristirahat dari pekerjaan, kita berbakti, kita menikmati hubungan dengan keluarga, dengan alam, terlebih dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.